Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis dan karakteristik bahan lunak untuk membuat sebuah kerajinan. Bahan lunak itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama bahan lunak alami, yang kedua bahan lunak buatan. Nah, contoh bahan lunak alami itu ada 5. Serat alam, kulit hewan, getah nyatu, tanah liat, dan foreclay. Serat alam itu contohnya daun pandan, daun mendong, eceng gondok, pelepah daun pisang, daun jagung, dan lainnya. Teknik pembuatan biasanya dengan cara menganyam. Nah, contoh produk yang dihasilkan itu contohnya tas, dompet, topi, dan lainnya. Kulit hewan. Kulit hewan yang digunakan untuk kerajinan itu kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau, kulit buaya, dan lainnya. Kenapa digunakan untuk kerajinan? Karena kulit ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki sifat tahan lama, mudah dibentuk, dan agak lentur. Nah, contoh produk kerajinan dengan menggunakan kulit hewan ini ada banyak, kayak tas, sepatu, jaket, ikat pinggang, topi, dan lainnya. Yang ketiga tentang getah nyatu. Getah nyatu ini merupakan getah yang berasal dari pohon nyatu. Kerajinan getah nyatu sebagian besar digunakan untuk pajangan atau hiasan dengan bentuk perahu naga atau perahu tinggang replika prajurit. Tanah liat. Tanah liat ini sering sekali ya kita jumpai dan banyak kita jumpai di mana-mana. Nah, berasal dari pelapukan kerak bumi. Contoh produknya kerajinan keramik dibuat melalui pembakaran. Contohnya gerabah, vas, guci, dan lainnya. Yang terakhir ada foreclay. Foreclay ini berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Contoh produknya gantungan kunci, bros, miniatur, kalung, cincin, anting, dan lainnya. Nah, berikut disajikan berbagai macam contoh produk dari kerajinan bahan lunak alami. Kita lihat gambar A. Gambar A itu ada gambar pot bunga. Gambar pot bunga ini berarti contoh dari bahan lunak alami, yaitu tanah liat. Sama halnya dengan gambar D. Kalau gambar B itu adalah contoh kerajinan dari getah nyatu, seperti yang tadi disebutkan bahwa getah nyatu itu contohnya seperti untuk pajangan, patung, perahu. Nah, berarti contoh lainnya itu di gambar H. Nah, kalau misalkan gambar C dan J. Nah, coba menurut kalian itu adalah contoh dari apa? Ya, bahwa gambar C dan gambar J itu adalah contoh dari foreclay, kerajinan foreclay. Untuk kerajinan kulit hewan, ada di gambar berapa? Ya, ada di gambar G dan F. Nah, untuk kerajinan serat alamnya sendiri itu ada di gambar E dan I. Untuk tas, kerajinan seperti tas dari anyaman itu dengan serat alam. Nah, selanjutnya contoh bahan lunak buatan. Itu ada 5 juga jenis contohnya. Yang pertama plasticine clay atau polymer clay. Jadi polymer clay dan plasticine clay itu sedikit berbeda. Kalau plasticine clay itu terbuat dari tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras dicampur dengan lem dan pengawet makanan. Kalau polymer clay itu adalah jenis clay yang paling mahal. Jadi biasanya kalau dijual juga harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang berbahan plasticine clay. Yang kedua sabun. Sabun ini biasanya digunakan kerajinan itu menggunakan sabun batangan. Pengolahannya gimana? Dengan cara diukir langsung. Terus ketiga fiberglass. Fiberglass ini campuran beberapa bahan kimia. Nah, memiliki kelebihan, harganya murah, mudah dibentuk, lebih ringan dan fleksibel. Kalau gips
gips ini berasal dari bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama. Jadi prosesnya itu pertama harus dicairkan terlebih dahulu, kemudian dicetak di cetakan. Namun perlu diingat bahwa bahan ini tidak larut dengan air dalam waktu yang lama. Jadi kalau lama itu nanti akan mengeras dengan sendirinya. Nah, untuk parafin yang terakhir itu adalah salah satu bentuk dari hasil olahan minyak bumi. Parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Disajikan beberapa contoh tentang bahan lunak buatan. Coba di gambar A. Di gambar A ini menurut kalian gambar apa? Ya, di gambar A ini adalah jenis plasticine clay. Kalau yang B, ini seperti yang kita ketahui, ini seperti squishy ya. Squishy ini termasuk jenis polymer clay contohnya. Dan yang C itu tentu saja itu adalah contoh produk sabun batang. Kalau yang D ini adalah contoh dari fiberglass. Jadi kalau kalian tahu biasanya di kolam renang itu ada seperti ini kan, ada. Nah, itu contohnya penerapan dari fiberglass. Nah, untuk yang E ini adalah contoh dari parafin. Jadi parafin ini digunakan untuk membuat lilin aromaterapi biasanya. Nah, terakhir yang F itu adalah contoh gips. Jadi tadi gipsnya itu awalnya berbentuk serbuk, kemudian dicairkan dengan air dan dicetak dengan cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.